baik ke daftar hadir ya Pak ya. Kadang ada, maksudnya Iya. ada menunya gitu. Iya Bu. Sudah Bapak coba komunikasikan dengan admin kelas? Sudah Bu di grup. Tapi alhamdulillah untuk hari ini udah bisa gitu. Untuk hari ini udah ini. Baik. Maaf Bapak ikut mata diklat apa? Engine Management System Bu. Oh. Ya. Selain itu ada lagi Pak? Selain akses ke daftar hadir? Untuk Pikon mungkin agak tersendat-sendat Bu. Karena saya kebetulan di pesisiannya lagi pulang kampung gitu. Oh, jaringan di Bapak mungkin ya? Iya Oh, Bu. tapi kalau akses ke Vicon kami-nya bagaimana Pak? Kadang bagus, kadang enggak juga Bu. Oh, memang hari ini dan kemarin kalau tidak salah server kami sedang dalam perbaikan Pak. Mungkin itu juga mempengaruhi, mudah-mudahan kedepannya sudah lebih baik. Iya Bu. Lagi Bapak? Itu saja mungkin dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan mungkin Bu Ane? Ya, silakan Pak Erwin. Barusan yang ditanyakan tentang daftar hadir yang di Webex ya, itu memang di fasilitas Webex belum ada fasilitasnya. Nah, cuma kemarin dari awal itu admin kelas mencatat manual, jadi si peserta itu ngetik di chat, ya, mengetik namanya dan asal sekolahnya, dan itu sudah dicatat oleh admin kelas. Itu saja, terima kasih. Ya, kemudian Bapak Ibu peserta juga untuk menuliskan nama, tolong tuliskan nama Bapak Ibu, jangan hanya menuliskan nama sekolah saja. Nanti tidak namanya jadi tidak tercatat. Tapi tidak usah khawatir karena admin kelas juga mengcapture tampilan Webex-nya. Jadi ada bukti dokumentasinya. Selanjutnya Ade Fajar. Bapak Ade Fajar, silahkan Pak. Halo Pak Ade Fajar. Itu dia unmute dulu ini. Cuman speakernya Pak masih di mute, diklik dulu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sih cuma itu Bu, pencet aja gitu up your hand-nya. Cuma bagus sih untuk sampai saat ini. Oh, sudah bagus ya, Pak. Apapun gitu Bu. Oh, baik. Ya. Intinya sih cukup bagus aja. Oh ya, lancar ya. Bapak maaf ikut mata diklat apa Pak? Keamanan jaringan Bu. Keamanan jaringan. Insya Allah tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah sih sharingnya di grup aja gitu. Oh, sudah bisa diselesaikan oleh tim adminnya ya Pak ya? Iya Bu, iya. Baik, terima kasih Pak Ade. Selanjutnya Pak Abdul Karim, apakah sudah aktif? Silahkan Pak Abdul. Speakernya ya. Terima kasih Mbak Ana. Halo, Ted. Iya, silahkan Pak Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Karim dari SMK Negeri 2 Bontang, Kalimantan Timur. Itu kegiatan daring wiring ya, wiring. Oh, wiring. Saya sangat mengapresiasi untuk kegiatan pelatihan daring ini, mengingat kondisi ini kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan secara luring ya. Terima kasih juga pada Pak Made yang sudah bersama tim untuk menginisiasi kegiatan ini. Kalau saya melihat ini kan di modul yang wiring ini merupakan salah satu dari beberapa modul-modul yang ada ya. Mungkin saya pengen
memastikan saja, mudah-mudahan dari pihak BMTI sudah punya rencana untuk kedepannya setelah kegiatan ini selesai, ada kegiatan lain, modul-modul lain yang akan dieksplor gitu. Kalau saat ini baru satu yang dieksplor, mungkin kedepannya ada beberapa modul yang lanjutan yang bisa dilaksanakan kembali. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan informasi awal untuk kegiatan daring ini kan setiap peserta mendapatkan kesempatan untuk mengikuti 2 modul. Dan saya pribadi sudah mendaftar untuk 2 modul dengan kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, cuman di undangan akhir yang muncul cuma 1 modul itu. Jadi mungkin itu kebijakan dari tim BMTI sendiri itu ya untuk dapat menyaring atau seperti apa gitu, ataukah untuk lebih memperfokus tiap-tiap peserta. Kalau misalkan nanti ikut 2 modul nanti malah jadinya nggak fokus atau seperti apa. Mungkin itu sih yang ingin kami sampaikan, Mbak Anya. Terima kasih atas kesempatannya. Oh ya, kemudian berkaitan dengan absensi tadi, Mbak Anya, saya mungkin sarannya itu adalah kita mungkin tim admin itu ya membuat semacam kayak Google Form. Jadi nanti setiap ada Bitcoin, itu nanti bisa di-share lewat pesan ya, chat ya, yang itu linknya bisa di-sharekan di chat. Jadi nanti peserta mengisi. Kalau selama ini kan selama Bitcoin itu kita absensinya melalui screenshot layar bahwa menunjukkan kalau kita itu ikut Bitcoin itu dengan menampilkan video kita itu hanya masukan dari kami, Bu Mbak Ana. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali sarannya Pak Abdul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tampung dan akan kami bahas bersama di sini. Untuk mempersingkat waktu selanjutnya, ada lagi? Bapak Agus Prihanto, silahkan Pak Agus. Selamat siang Pak Agus, saya persilahkan. Speakernya ada, masih di mute. Speakernya sudah aktif, saya lihat di sini. Iya. Sekarang di unmute dulu Pak, speakernya Pak Agus. Masih terkunci Pak Agus speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena saya tinggal di samping masjid, jadi suaranya agak. Ya, tidak apa-apa, silahkan. Untuk evaluasi, saya dari SMK Negeri 5 Balikpapan. Mata diklat apa Pak? Maaf. Sebenarnya saya 2 EMS dan PKK, tapi karena kebijakan dari Bapak Pimpinan sehingga diputuskan ikut PKK. Oh iya, silakan. Saya mengajar di TKRO. Yang pertama terkait dengan daring, saya sangat setuju sekali karena bisa memaksimalkan guru se-Indonesia untuk belajar bersama. Kendala yang pertama adalah saya CPNS sejak 2006, tetapi baru ikut pelatihan di BMTI ini hanya sekali saja, dan itu dilaksanakan oleh provinsi. Berkunjung ke BMTI Bandung. Padahal dalam pendataan untuk guru produktif itu telah dilakukan baik di Malang maupun di Bandung. Tetapi yang dipanggil untuk pelatihan ini hanya orang-orang tertentu saja, sehingga selama 2006 14 tahun saya menjadi guru, ini sepertinya tidak masuk dalam database untuk data pemanggilan pelatihan guru. Ini untuk catatan masukan kepada BMTI. Kemudian untuk kegiatan daring ini saya sangat setuju sekali ya oleh yang disampaikan oleh Bapak Kepala. Hanya masalahnya tadi terkait dengan perhatian dari pusat, provinsi ataupun dari sekolah.
karena memang sama sekali operasional yang terkait dengan kuota yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya ini sangat dibutuhkan begitu, ya. Karena dari sehingga perlu perhatian dari pusat artinya menganggarkan untuk teman-teman yang mengikuti ini ya minimal untuk paket selamat dalam kegiatan begitu. Kemudian untuk pemateri luar biasa karena saya tahu saya bersama Pak Ginting dan Pak Winnie, ya beliau profesional sekali, tidak kurang untuk BMTI untuk mentor, dan juga ini sudah baik teknologinya dan saya sangat support mendukung sekali untuk kegiatan ini. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ujian untuk pemateri nanti saya sampaikan ke Pak Edison Ginting. Kemudian memang melalui diklat daring ini kesempatan kami membuka jumlah peserta yang lebih banyak baru bisa melalui daring ini. Ada tambahan dari Pak Yanto atau Pak Made? Silahkan. Jadi Pak Agus Prihanto ini secara umum menyampaikan apresiasi terhadap diklat daring, namun pemanggilan peserta saja yang masih kurang sering mungkin. Ya, makasih Mbak Ana. Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Nanti bagian program Pak Made mungkin bisa menambahkan lebih lanjut. Untuk pemilihan peserta kita sebenarnya tidak pilih-pilih karena memang disesuaikan dengan kriteria. Tapi yang jelas kita utamakan peserta yang belum pernah ikut pelatihan sejenis gitu. Karena memang di kami juga punya record data siapa yang sudah ikut pelatihan, apalagi ini kejuruan. Bapak ngajar di TKRO ya kalau nggak salah. Ujung-ujungnya ada uji kompetensi keahlian ya. Ketika UKK itu Bapak dinyatakan lulus misalnya, itu otomatis di unit yang Bapak ajarkan itu tidak akan pernah dipanggil lagi. Itu pun berlaku untuk semua peserta gitu. Jadi kami memanggil peserta itu berdasarkan sebaran kuota seluruh Indonesia dan mungkin tidak akan ada yang sama. Kecuali kalau awal-awal dulu mungkin iya gitu ya. Kalau awal-awal dulu kan karena memang kriterianya tidak se-strict sekarang. Tapi kalau untuk sekarang saya kira pemanggilan kita sudah sudah teridentifikasi dengan baik sehingga tidak akan ada duplikasi gitu. Jadi setiap orang kami berikan kesempatan yang sama untuk ikut pelatihan. Itu Bana. Baik, demikian. Terima kasih Pak. Ada tambahan Pak Made? Baik, lanjut saja mungkin ke ke Ibu Rahmawati Polontalo. Ibu Rahmawati Polontalo, saya persilahkan. Di unmute dulu Bu Rahma. Silakan Bu Rahmawati, sudah di unmute dari kami. Bu Rahmawati Polontalo. Mungkin nggak aktif lagi nih. Bapak Ibu peserta mohon maaf jika tidak bisa semuanya bertanya langsung karena banyaknya yang raise your hand. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan saran, masukan atau koreksinya di bagian chat seperti Bapak Ibu peserta yang lain. Karena ikon ini kami rekam juga. Itu Bu. Jika Ibu Rahmawati tidak bisa, ada Ibu Anik Ermawati. Apa ya Pak? Ibu Anik Ermawati, ya silahkan Ibu. Iya, terima kasih. Silakan Bu. Silakan dari SMK mana dan ikut mata diklat apa Bu? Halo, selamat siang Ibu Anik. Pak Made, ini ada peserta yang bertanya, apakah kedepannya diklat akan terus daring seperti ini? Kami coba kombinasikan dua diklat nanti Bapak Ibu ya, itu tergantung anggaran yang akan kami terima nanti.
Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, kami sekarang sudah berada di satu dirjen dengan Direktorat SMK. Jadi kembali lagi ya rujuk, artinya kita nanti kemungkinan P4TK ini akan bisa masuk ke lini-lini yang lain. Selain hanya pelatihan guru, mungkin juga kita akan masuk ke tempat-tempat lain seperti halnya pengembangan sekolah seutuhnya yang dulu-dulu. Jadi kami akan coba nanti melihat anggaran tahun 2021 bagaimana anggarannya, kita akan coba lihat, kalau memang memungkinkan kita akan panggil, namun dengan konsep yang berbeda mungkinnya. Ya, nanti diklatnya Bapak Ibu akan coba dilakukan di sekolah dulu, nanti kesininya Bapak Ibu hanya penguatan sekaligus nanti uji kompetensi ataupun magang industri, karena terus terang arahan Pak Dirjen kemarin kita diharapkan menjadi jembatan untuk menggabungkan antara sekolah dengan industri. Jadi mungkin nantinya titik berat kami itu bagaimana membuat diklat yang bisa mengkolaborasikan antara sekolah dengan industri. Kemungkinan arahnya ke sana. Karena seperti arahan Pak Dirjen kemarin, kita diharapkan menjadi comblangnya antara sekolah dengan industri. Jadi kita akan coba kaitkan bentuknya bagaimana, terus terang kami belum bisa bicara tapi secara garis besar mungkin nanti akan ada diklat, kemudian secara daring juga, tapi nanti konsepnya agak berbeda. Nanti kemudian kita akan panggil Bapak Ibu ke sini, lalu akan diberikan penguatan, kemudian kalau memang ada uji kompetensi kalian, kita akan lakukan uji kompetensi kalian. Jadi masih kita rancang dulu bentuk-bentuk diklat yang agak berbeda nanti, kita akan koordinasi dengan Direktorat SMK. Mungkin itu saja, Bu. Baik. Ibu Anik, apakah sudah aktif? Kalau tidak, lanjut saja ke peserta lain. Banyak yang bertanya absen ya? Presensi ya, Pak. Oke. Moderator. Ya. Silakan Ibu Revania Siahaan. Silakan Ibu. Atau Ibu Ramawati. Iya benar Bunda. Oh iya, silakan Ibu. Iya. Dari mana? Ya, dari SMK mana dan ikut mata diklat apa Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ana atas kesempatan. Saya tentunya sangat senang atas terpanggilnya mengikuti diklat BMTI. Saya Rahmawati Polontalo dari SMK Negeri 1 Gorontalo. Ya. Ikut diklat ya, apa baik. Bu? Dari kelas statistika Bu Ana. Oh iya, silakan Ibu. Iya. Pada intinya semua materi yang disajikan di LMS itu sudah sangat detail dan insya Allah tidak ada kendala. Semua fitur-fiturnya bisa dieksplorasi. Alhamdulillah. Cuman yang kendala yang saya rasakan saat ini itu pada saat mengakses LMS itu terkadang maintenance dan itu sudah berulang beberapa kali. Sementara saya itu kalau mau buka laptop menyesuaikan dengan waktu rutinitas yang ada selain diklat. Jadi pas sudah mau standby depan laptop, LMS-nya tidak bisa diakses, Bu. Itu satu. Jadi sekedar saran mohon akses untuk ke LMS itu lebih eksis biar pas peserta masuk bisa langsung bereksplorasi apa yang materi di dalamnya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah peserta yang ikut diklat BMTI ini, khususnya statistik, itu hasilnya include dengan rapot SIM PKB. Di kemarin itu kan SIM PKB yang tahun 2000 uji kompetensi 2015 sampai hari ini kan belum ada
remedialnya, belum ada diklatnya. Jadi saya berharap diklat ini bisa include ke raport SIM PKB. Itu saja dulu Bu Ani. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmawati. Mengenai diklat yang termasuk ke dalam SIM PKB mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Made selaku Kabid Program. Baik Ibu, kita akan record aja hasil, karena ini yang untuk diklat matematika menggunakan aplikasi atau modulnya sama dengan SIM PKB. Kita akan coba record datanya, nanti kita akan coba laporkan ke Jakarta ya, bagaimana tindak lanjutnya. Itu aja. Iya. Sementara jawabannya demikian Ibu, karena selanjutnya di Kemdikbud sendiri sedang ada restrukturisasi dirjen, mungkin itu ikut mempengaruhi. Semua pertanyaan dan yang disampaikan peserta ini kami rekam, jadi jika tidak bisa kami jawab sekarang, mudah-mudahan bisa dijawab di waktu berikutnya. Selanjutnya ada Ibu Revania Siahaan. Satu lagi. Oh ya? Oh ya? Satu lagi pertama. Oh ya, silahkan Bu. Mohon LMS itu sudah berulang kali dia mention Bu Ane. Jadi untuk LMS Bu, memang pada hari ini dan kemarin kalau tidak salah memang sedang ada perbaikan server dan sekarang sedang ditangani oleh tim. Ini berlaku untuk seluruh mata diklat. Mudah-mudahan besok sudah normal kembali Bu. Kami juga berusaha secepat mungkin. Tim sudah bergerak dari kemarin. Dan laporan progresnya tadi dari tim sudah 50% lebih itu sudah tertangani. Mohon ditunggu untuk berikutnya. Mengenai absen, meskipun tidak bisa masuk LMS, jika Bapak Ibu aktif berkoordinasi dengan mentor dan admin, itu sudah kami anggap berpartisipasi. Begitu Bu. Apa sudah cukup Ibu Rahmawati? Baik, terima kasih Bu Ana. Sama-sama Ibu, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Revania Siahaan. Apakah sudah aktif? Videonya pada mati semua ini. Yang bertanya nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, rapat ini hanya akan sampai pukul 15. Mohon maaf sekali lagi untuk Bapak Ibu yang belum bisa bertanya langsung, tapi sudah banyak yang menuliskan saran masukannya di grup chat. Ini akan kami dan ini sudah direkam, jadi akan kami bahas selanjutnya. Jadi jika Bapak Ibu belum sempat berkesempatan bertanya langsung, dituliskan saja di grup chat apa yang ingin disampaikan. Ibu Revania Siahaan, apakah sudah? Oh ya, silakan Ibu. Selamat siang. Oh Ibu, speakernya di unmute dulu Bu. Diklik unmute speakernya. Sudah itu? Oh ya, silahkan Ibu Revania. Oh, yang bicara Ibu Anik ya? Ibu Anik Ermawati. Oke, kalau nggak ada saya masuk ini. Saya lihat tadi di chatting banyak sekali yang bertanya. Ya, silakan Pak Made. Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Tadi ada pertanyaan juga hari raya bagaimana? Apakah setiap hari login dan lain sebagainya? Kami sampaikan gambarannya karena program ini dirancang dari program, maka kami coba jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa kebijakannya seperti di ketentuannya bahwa Bapak Ibu harus wajib ikut mentoring ya. Di sana tertulis 24 JP ya, minimal itu Bapak Ibu harus ikut 12 JP, itu pun akumulasi ya Bapak Ibu ya, ikut 12 JP. Kemudian apakah tiap hari ikut login dan absen? Tidak Bapak Ibu ya. Ini kelasnya daring, online. Kapanpun Bapak Ibu siap login, nggak ada masalah. Misalnya, yang penting kewajiban Bapak Ibu itu hanya 6 JP per minggu. Sekarang kita hitung, 1 minggu ada 7 hari, ya.
Misalnya kalau 7 hari itu Bapak Ibu sekarang mentoring hari ini, terus 2 JP, kemudian hari ini saja Ibu langsung buka login, kemudian mengerjakan tugas, chatting, forum, semuanya kerjakan, kemudian itu sudah 3 jam, itu kan sudah terakumulasi 3 JP. Kemudian 3 hari lagi Bapak Ibu mentoring lagi, kemudian aktif lagi di LMS, itu sudah 6 JP. Nah itu yang kewajibannya, jadi tidak mesti tiap hari ya. Yang penting Bapak Ibu wajib daring itu 6 JP. Bagaimana caranya? Dengan login, dengan membaca LMS, dengan ikut chatting, dengan ikut forum, semua yang ada di LMS itu, sehingga Bapak Ibu tercover kurang lebih seminggu itu 6 JP. Itu secara otomatis di sistem akan tercover ya. Jadi kami pun kemarin hanya buat presentasi hadir itu untuk membackup. Nah kalau sekarang kan sudah di sistem sudah ada, begitu login Bapak Ibu sudah tercover semuanya. Jadi masalah absen tiap hari, masuk LMS tiap hari, semuanya diserahkan ke masing-masing Bapak dan Ibu. Yang penting kewajibannya hanya 6 JP daring dan 4 JP mentoring. Itu kalau Bapak Ibu atur, diselesaikan dalam 2 hari, 5 hari, ya silahkan saja. Nggak ada masalah Bapak Ibu nggak masuk dan lain sebagainya. Tapi kan biasanya pasti Bapak Ibu lihat-lihat mau jam 3 subuh, mau jam berapa, silahkan itu sudah langsung tercover di LMS-nya, jadi tidak usah khawatir, itu sudah ada datanya di kami. Ya, yang penting Bapak Ibu silakan saja, pelajari saja, ikut chatting dan lain sebagainya, forum dan lain sebagainya, itu saja diikuti ya. Jadi tidak usah khawatir, apa yang Bapak Ibu lakukan di LMS itu sudah tercatat dan itu menjadi catatan tersendiri buat kami nanti terakhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Pak Erwin ada yang bertanya tentang pergantian peserta, apakah masih bisa diganti? Kalau sebenarnya sudah tidak bisa, tapi mungkin silakan dijawab oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan. Silakan Pak Erwin. Oke, makasih. Ya, dari kemarin sudah banyak pertanyaan seperti itu dan sudah kami jelaskan kepada para admin bahwa untuk pergantian peserta sudah tidak dapat kami terima, termasuk juga yang perpindahan kelas, karena akan merubah data yang ada di LMS. Jika nanti dipindah, misalkan dari kelas A ke kelas B, nanti data yang sudah terrecord di LMS akan hilang. Nah itu permasalahannya. Kemudian juga ini perlu kami informasikan tentang kemarin ada beberapa permasalahan tentang peserta. Yang pertama yaitu ada ditemukan peserta yang berasal dari luar provinsi wilayah binaan BMTI. Nah itu termasuk yang kita anulir ya. Kemudian yang kedua ada juga peserta yang belum berpendidikan minimal D4 atau S1 ya. Nah itu termasuk yang kami juga masuk ke dalam berita acara. Nah tadi saya lihat juga itu ada daerah Jawa Tengah ya. Apakah ini termasuk yang kemungkinan kalau di luar Jawa Pak itu ada energi terbarukan itu masih dimungkinkan ya. Oh iya. Ya jangan lupa. Memungkinkan ya. Ya itu saja Bu Ane. Terima kasih. Oh iya terima kasih. Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi jika belum bisa semuanya bertanya, tapi semua yang ada di grup chat sudah saya copy. Saya laporkan kepada pihak terkait untuk dijawab, dan mungkin kedepannya Pak Made apakah akan ada evaluasi seperti ini lagi secara berkala mungkin di setelah KP2? Kita buat aja, kita agendakan aja, mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Bapak Ibu ini ada pertanyaan tentang mentoring. Saya katakan ya, mentoring itu adalah program tatap muka antara peserta diklat dengan pengajar, itu intinya ya. Kenapa ada mentoring? Sekali lagi, ini terus terang dimaknai bahwa pengajar kami juga harus bertatap muka dengan peserta. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan itu akan disampaikan. Mentoring secara total dari 60 JP ini 24 JP
ya 24 JP, kemudian di dalam panduan kami sudah katakan minimal ikut 50% lah Bapak Ibu audiensi dengan pengajarnya, dengan mentornya, ya silahkan bertatap muka, ngobrol dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di sana. Dan juga kami mengarahkan juga mentoring nanti lengkap dengan praktek. Jadi para mentor pengajar ini akan melakukan praktek di bengkel misalnya, di program misalnya, nanti itu akan di-shoot dan langsung diperlihatkan kepada Bapak dan Ibu. Jadi mentoring itu tatap muka langsung, dan itu bagian dari kami sebagai pertanggungjawaban anggaran kami, karena bagaimanapun juga kami harus menghargai apa yang sudah dilakukan para widyaswara kami berupa tatap muka langsung. Jadi tidak usah khawatir, mentoring itu biasa. Kemudian yang daring Bapak Ibu silakan belajar mandiri. Waktunya 24 jam itu terbuka ya. 24 jam silakan mau jam berapa saja itu terekam dalam sistem dan Bapak Ibu bisa lihat jam berapa login. Mungkin itu saja. Silakan yang lain kalau ada. Ini kita waktu kita di 5 menit lagi. Sudah Bu Ane, silakan. Oh iya, ada yang sudah aktif. Saya lihat masih ada yang belum aktif. Oh, ada yang bertanya nih Pak, ini evaluasi di Webex ini boleh nggak masuk ke perhitungan belajar daring? Ada peserta yang bertanya. Bapak Ibu, evaluasi ini kan bagian dari sistem kami. Jadi nanti kami pun tidak mengharuskan Bapak Ibu ikut di dalam ini. Yang punya argumentasi, yang punya masalah, yang punya masukan silakan ikut di Webex. Jadi kami tidak mengharuskan ya. Nanti beberapa pembicara mungkin akan ada, itu wajib ikut, nanti juga akan di record semua. Sekali lagi jangan terlalu berpikir apa-apa by sistem, apa-apa baik. Semuanya Bapak Ibu lakukan secara normatif saja, seperti kita ikut diklat, kita belajar dan lain sebagainya, standar-standar aja. Nanti masalah hasil belakang kami pun akan melihat aktivitas Bapak Ibu melalui sistem yang ada, melalui widyaswara, melalui aktivitas Bapak Ibu. Jadi tidak usah terlalu apa-apa dikait-kaitkan dengan evaluasi dan lain sebagainya. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Yang penting inti dari kami melakukan diklat daring ini karena kami tidak ingin kita semua terpaku dengan masalah COVID-19. Kita ingin bangkit, kita ingin mencari alternatif untuk Bapak Ibu bisa mengembangkan kompetensi. Masalah kekurangan dan lain sebagainya kami mohon dimaklumi saja. Demikian kira-kira Bu Ane. Baik, terima kasih Pak Made. Masih belum ada yang masuk. Pak Oki silahkan ditarik aja satu, yang itu ada 82 display itu, share. Yang angkat tangan banyak sekali nih. Mas Roni. Bapak Mas Roni, silakan Pak. Halo, ya silakan Pak Mas Roni, dari SMK mana dan ikut diklat apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Terapi Putih Global 3 Bekasi. Ikut diklat keamanan jaringan. Ya, silakan Pak. Ya, ini saya mau tanya, untuk 2 JP itu perhitungannya 1 JP-nya 60 menit atau bagaimana ya, Bu? Atau kita harus menghabiskan setiap harinya 2 jam belajar di LMS, atau jam pelajarannya itu sama seperti jam pelajaran di sekolah, kan ada yang 40 menit, ada yang 45 menit. Karena ketika saya belajar di LMS rasanya udah lama ya, tapi terhitungnya belum mencapai 3 JP gitu istilahnya. Nah, itu perhitungan menitnya gimana ya? Baik Pak, mungkin bisa dijawab oleh Pak Made atau Pak Erwin. Langsung aja ya Pak, itu yang Bapak lihat
Bapak lihat tadi berdasarkan penjelasan sebelumnya dari Pak Ujang sebagai pengembang, itu last display Pak ya. Jadi aktivitas Bapak yang terakhir itu berapa menit itu ditampilkan. Nanti yang sekarang itu ditampilkan ke depannya. Jadi terakhir Bapak login berapa menit itu yang ditampilkan ya. Nanti selanjutnya akan dilihat lagi tampilan berikutnya. Jadi last display. Kemudian itu 60 menit Pak ya, 60 menit itu 1 jamnya. Kemudian yang selanjutnya itu sekali lagi jangan terpaku 1 hari itu harus 2 JP ya. Sekali lagi jangan terpaku. Ini kan anytime, anywhere, kapanpun, dimanapun Bapak bisa login, baca-baca dan lain sebagainya kalau ada forum. Kalau seandainya Bapak bacaannya sudah habis, kami mohon Bapak bisa chatting karena itu bagian dari sharing knowledge Bapak terhadap guru-guru yang lain. Jadi jangan berpaku pada materi yang ada. Kalau materinya sudah dianggap cukup, Bapak Ibu silakan chatting. Nah itu digunakan fasilitas itu untuk menutupi 6 JP per minggu. 6 JP per minggu. Sekali lagi Bapak Ibu, itu adalah 6 JP per minggu. Waktu hadirnya kapan? Itu 24 JP. Ya, waktu hadirnya kapan? Itu 24 jam dalam 7 hari. Kapanpun Bapak login itu sudah tercatat dalam sistem. Jadi jangan terpaku tiap hari login, tiap hari harus ini. Tidak bisa Bapak Ibu. Ini dalam sistem semuanya terekod. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu. Semuanya ada. Dan sekali lagi saya ingatkan, bukan tiap hari hadir, tidak. Ya, kalau saya hitung-hitung Bapak Ibu, 2 hari saja sebenarnya sudah cukup. Mentoring dengan login LMS, 5 JP sehari, besoknya lagi mentoring sama LMS, 2 sama itu sudah cukup ya, 10 JP dalam 1 minggu. Yang lainnya silakan saja Bapak Ibu mau lihat-lihat, mau apa silakan. Jadi tidak ada aturan yang mengatakan tiap hari. Sekali lagi, yang ada adalah record dari Bapak Ibu, kehadiran dari Bapak Ibu. Tapi lain lagi kalau memang ada kesepakatan di antara teman-teman satu kelas Bapak Ibu ingin hadir hari ini jam ini silakan. Itu kan bagian daripada diskusi Bapak Ibu nantinya. Tapi dari sistem sebenarnya ini sistem daring, bebas, 24 jam, LMS-nya tersedia dalam 1 minggu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, waktu sudah pukul 15, kami tutup. Seluruh pertanyaan akan saya rekap, dijawab offline, dan ada peserta juga yang meminta share rekaman video ini. Nanti saya akan tanya tim terkait apakah bisa, jika bisa nanti kami share. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, atensinya, dan kehadirannya. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Made mungkin ke depannya yang bertanya perlu ada videonya biar kita juga mengenal ya. Pak Oke. Tapi ini live loh, masih ada 498. Kalau attendant itu memang tadi kita tarik ke panelis, tadi dicek sama Pak Oke nggak ada fasilitas video, itu masalahnya. Oke, di mute aja dulu.